Syukurillah, syada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Setelah kemarin kita membahas guru pertama Ustaz Aceng Zakaria, masih ingat? Arsya Abah Engku sebagai ayahnya sendiri. Hari ini kita sedikit membahas tentang kisah Ustaz Aceng belajar di SR singkatan apa? Sekolah Rakyat. Kalau sekarang apa? Azam? SD. Jadi kalau dulu SR, kalau sekarang SD. Kalau SR Sekolah Rakyat, kalau SD sekolah dasar. Belajar di sekolah rakyat dan mengaji kitab di pesantren. Aceng Zakaria memulai pendidikan formalnya di sekolah rakyat setingkat sekolah dasar di zaman sekarang, daerah Babakan Loa, sekitar tahun 1954-1955. Dulu SR Babakan Loa berada di Onder Distrik Wanaraja, sekarang daerah Kecamatan Pangatikan. Sekolah itulah yang paling mudah dijangkau Aceng Zakaria dan teman-teman masa kecilnya di kampung Sukarasa. Di SR Babakan Loa, Aceng Zakaria menimba ilmu-ilmu dasar bersama dengan Nani, Atik, Letik Mintarsi, Sukmana, Ripan Zakaria, dan lainnya. Teman-temannya di SR itu menjadi saksi kerajinan dan kecerdasan Aceng Zakaria. Mereka mengakui bahwa Aceng Zakaria adalah murid SR Babakan Loa dengan yang teramat pandai. Pelajaran-pelajaran SR dilahapnya dengan serius. Setiap ulangan evaluasi belajar, Aceng selalu mendapat nilai tertinggi. Bahkan pelajaran matematika yang dianggap mata pelajaran yang sulit oleh anak-anak SR pun, Aceng muda selalu mendapat nilai 10, nilai yang sempurna untuk pelajaran yang sulit. Jadi secara intelektual, secara kecerdasan, Ustaz Aceng muda ini pandai pelajaran matematika. Kalau Arasya matematika suka dapat nilai berapa? 10 ya. Nah, jadi biasanya kalau yang dapat nilai 10 matematika itu calon apa? Calon dokter misalnya, calon apa lagi? Insinyur. Kan nantinya kesananya akan belajar fisika, kimia. Nah, Ustaz Aceng ini sekitar tahun 1961-1962, Aceng kecil berhasil menamatkan studinya di SR Babakan Loa, lulus di SR. Nilai-nilai yang tercantum pada buku rapotnya itu mengesankan. Guru-guru SR Babakan Loa pun mengaguminya. Mereka mendorong Aceng Zakaria untuk masuk ke SMP di Kota Garut. Terus cenah Aceng mah sekolah ke SMP, nah aya nu usul. Termasuk nanti dalam video ketika Ustaz Aceng diwawancara Teh Rere oleh Banjaran, sama Ustaz Aceng itu pernah diusulkan sekolah di SMP, termasuk yang mengusulkannya itu kakaknya. Kenapa diusulkan sekolah di SMP? Farhan, kira-kira kenapa? Karena tadi nilai yang tinggi dari pelajaran matematika. Mending cenah ka SMP, nu pinter mah kudu ka SMP gitu. Namun bagai langit dan bumi, orang tua Aceng Zakaria justru mempunyai keinginan yang berbeda. Guru-guru Ustaz Aceng mah hoyong Ustaz Aceng ke SMP, termasuk di antara kakaknya, tapi berbeda dengan ayah dan ibu Ustaz Aceng ya. Yaitu Abah Engku dan Nyonya Menoh. Meski anaknya mendapat nilai sempurna pada pelajaran matematika, Abah Engku tidak mendorong Aceng Zakaria melanjutkan studi formalnya. Tampaknya Abah Engku sudah punya rencana lain untuk Aceng Zakaria muda, tidak seperti pada kakaknya Asep Barkhowi. Kalau Asep Barkhoya, Pak Asep Barkhoya ini kakaknya Ustaz Aceng beda dengan Ustaz Aceng. Kalau Ustaz Aceng nanti akan ke Pajagalan ya,
Kalau kakaknya Pak Asep Barhoya sekolah di SMP di Kota Garut. Nanti kelak Pak Asep Barhoya ini kan jadi guru PNS. Tapi pada akhirnya di akhir hayatnya Pak Asep Barhoya ini ikut juga merintis pesantren Persatuan Islam Babakan Loa. Abahku ingin Aceng jadi penerusnya, khususnya di bidang ilmu keagamaan. Bagi Aceng Jakaria muda itu bukanlah masalah, selain abahku tidak mengarahkannya untuk pendidikan formal lanjutan. Aceng sendiri merasa tidak tertarik untuk melanjutkan sekolah ke SMP. Hatinya malah tertambat pada kajian keagamaan, tapakuh bidin, cocoklah sudah. Ustad Aceng langkung resep karena ajaran agama, pelajaran agama. Orang tua oge itu azamnya. Ayahnya juga tidak menganjurkan masuk ke SMP. Jadi antara keinginan ayah dan anak sama atau beda? Sama gitu. Bapak anak hoyong sinaka karena agama, anak oge hoyong langkung cenderung kepada pelajaran agama. Memang sebagai seorang anak yang lahir di lingkungan pesantren, sejak kecil Aceng Jakaria sudah nyantri. Selain belajar formal, ia juga mengaji berbagai kitab kuning. Kajian kitab kuning dilakoni Aceng Jakaria di pesantren Sukarasa yang diasuh ajengan Uyum atau Kiai Haji Payumi. Ini adalah salah satu kakek Aceng Jakaria dari Tigigir gitu, Akib Tigigir. Sang ajengan tersebut masih terhitung saudara dekat, bagian dari keluarga besar Mama Sukarasa. Ajengan Uyum adalah anak Nyonya Atikah, kakak abah engku dari lain ibu. Jadi memang terhitung saudara misan Aceng Jakaria. Setamatnya dari SR Babakan Loa, otomatis aktivitas Aceng Jakaria muda terkonsentrasi pada mengkaji turos kitab kuning. Beres di SR panda ente ke SMP, jadi langsung fokus diajar kitab. Kitab-kitab kuning yang dikaji Aceng Jakaria diantaranya adalah Safinah, Tijan, Jurumiyah, Sorop Kailani, dan Imriti. Setiap hari ia habiskan waktunya untuk belajar, baik di waktu pagi maupun sore. Nanti dalam video yang diwawancara oleh Banjaran itu juga Ustaz Aceng menjelaskan Aparhan. Pagi mengaji katanya, kemudian nanti sore mengaji lagi. Kalau pagi dari ba'da subuh sampai sekitar jam 6 atau lebih, lalu pergi ke kebun membantu ayah ya, membantu ibu. Kemudian nanti sore baru mengaji lagi. Itu setiap hari. Dan kitabnya itu yang dikaji, misalnya satu hari itu harus dimorojaah. Beres belajar di pesantren, di rumah harus dimorojaah, diulang lagi. Kalau dapat murojaahnya berhasil, ditulis satu katanya kitab apa. Besoknya di murojaah lagi kitab 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah beres semua kitab yang di murojaah, kembali lagi ke kitab nomor 1. Terus begitu. Itu penerapan kedisiplinan ayahnya Ustaz Aceng Jakaria. Jadi kitab anu dipelajari di sekolah teh, bukan di sekolah ya, di pesantren gitu, di ajengan, harus diulang lagi di rumah. Ini bisa ditiru oleh kalian, oleh kita. Azam di sana di Cebegol diajar naon wae Azam? Kitab. Nah, kitab pelajaran eta teh diulang di mana? Di asrama gitu. Jadi lamun Azam masuk jam sabaraha sekolah? Jam 12, keluar jam 5. Nah, jam 5 keluar, terus bebersih banyak. Siap-siap sholat maghrib berjamaah. Biasanya atau sholat maghrib sama isya ada kegiatannya. Nah, terus kegiatan beres sholat isya itu siap-siap apa? Membaca pelajaran yang tadi dipelajari di sekolah dan membuka pelajaran yang besok bisi aya naon? PR. Gerasok terapkeun ku Azam, ku Rasya, ku Farhan dan semuanya. Cara diajar teh kitu. Teh Husna. Jadi pas wengi teh buka deui pelajaran nu tadi siang, dibaca atau diapalkeun, baca we hungkul. Terus buka oge pelajaran kanggo enjing. Nah, bisi aya PR.
Ulah sampai kejadian kumaha rasa pas anjing teh. Saur guru teh kumpulkan PR. Kumaha ngajawabna? Hilap Pak. Nah, jangan sampai terjadi itu ya. Kenapa? Karena malamnya tidak dibuka. Bapak kami pelajaran sok dibuka heula wengina. Harus. Itulah seorang pelajar harus seperti itu. Nah ini ada gambar ya buku-buku atau kitab-kitab yang dipelajari oleh Ustadz Aceng. Inilah ragam kitab kuning yang dipelajari Ustadz Aceng Jakaria kala muda di pesantren Sukarasa tahun 1950-1960-an yang diasuh oleh ajengan Uyum Kiai Haji Payumi. Dari tradisi pesantren inilah Ustadz Aceng Jakaria mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam bidang ilmu nahwu dan sorof. Kelak pada tahun 1980-an, sang ustadz ini merumuskan inovasi ilmu alat yang disusun menjadi Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi dan kitab Al-Kafi fi Ilmi As-Sorfi. Jadi nanti hasil berajar Ustadz Aceng itu akan disusun oleh Ustadz Aceng buku tentang bahasa Arab gramatikal ya. Nahwiyah Sorof. Kalau Nahwiyah Al-Muyassar, kalau Sorof Al-Kafi itu berjilid-jilid 1, 2, 3. Kegiatan rutin yang dilakoni Aceng muda dengan sabar dan rajin Aceng Jakaria mengaji kitab kuning pada ajengan Uyum itu setelah subuh sampai jam 6 pagi. Nah ini sesuai ya dengan cerita Ustadz Aceng. Dan sehabis sholat asar sampai kira-kira pukul 5 sore, pagi dan bada asar. Kemudian dilanjutkan kajian terjemah Al-Quran dari maghrib sampai dengan waktu sholat isya. Itu dilakukannya baik secara bersama-sama bandongan dengan para santri Sukarasa lainnya atau bahkan secara khusus nyorog ajengan. Pagi sampai jam 6 Ustadz Aceng mah ajengan teh. Asar sampai jam 5 istirahat, pada maghrib sampai isya belajar terjemah Al-Quran. Dari jam 6 sampai duhur atau sampai asar membantu orang tua. Belum masantren ka mana, belum sekolah ka mana. Udah karek lulus SRT. Memang pondok pesantren tradisional mempunyai metode tersendiri dalam mengajarkan agama Islam terhadap santri, yaitu metode sorogan dan bandongan. Kalau sorogan itu arasya datang ke ulama belajar ilmu. Kalau bandongan mah tadi dikatakan bersama-sama belajarnya dengan yang lain. Jadi kalau nyorog mah, sorogan mah lebih khusus, kalau bandongan lebih umum pesertanya. Kedua istilah ini sangat populer di kalangan pesantren, terutama yang masih menggunakan kitab kuning sebagai sarana pembelajaran utama. Kedua metode tersebut kerap digunakan santri untuk menggali ajaran-ajaran Islam melalui kitab kuning atau kitab turos. Secara bahasa, nyorog berasal dari kata Jawa, sorog, yang artinya menyodorkan. Dengan metode ini berarti santri dapat menyodorkan materi yang ingin dipelajarinya sehingga mendapatkan bimbingan secara individual atau secara khusus. Sementara bandongan, kelompok santri mempelajari kitab yang dibaca oleh kiai secara bersama-sama. Dengan kata lain, dalam tradisi pesantren kampung di Garut, santri ngabandungan ajaran ajengan. Aceng Jakaria beruntung di kala remajanya pernah mengecap dan merengkuh peradaban pesantren ini. Ai bandongan mah ngabandungan, ajengan ngajelaskeun sadayana ngabandungan, paminyorog mah santri nyodorkeun materi anu bade dibahas kanu janten ajengan. Biasana dina nyorog mah aya maca heula gitu. Santri maca heula naon nu jadi materina. Tuluy diterjemah Arab gundul dibaca, diterjemah, terus engke ku ajengan teh dibahas naon makna tina anu parantos dibahas ku santri eta. Nah inilah aktivitas Ustadz Aceng setelah sebelumnya masa kecil, kemudian belajar di SR, sampai kemudian belajar kitab pesantren dengan ajengan Uyum ya. Insya Allah besok akan kita bahas aktivitas kala remaja mengajar tabligh dan pelajar Islam Indonesia.
Qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.